Baiklah, kita lanjutkan ya untuk poligon ya, soal dengan poligon. Data diameter beberapa pohon di kebun Pak Galih disajikan pada poligon berikut di sini. Rata-rata panjang diameter pohon di kebun Pak Galih adalah, nah ini kita disuruh mencari rata-rata. Bagaimana caranya mencari rata-rata? Ya. Nah, perhatikan. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ingat, rata-rata di sini ya, rata-rata di sini kita pakai yang menggunakan coding saja ya, biar mudah. Nah, di sini langkah pertama, perhatikan, ingat kalau poligon yang dipakai di sini adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Baiklah, kita buat tabelnya saja. Tabel menentukan rata-rata dengan menggunakan poligon. Kita buat tabelnya dulu di sini. Nah, di sini kita buat ya. Ini kita buat nilai tengah. Nilai tengahnya berapa saja? 14, 19, 24, 29, 34, 39. Kemudian frekuensi ya. Kita buat kolom frekuensi. Sini buat kolom frekuensi. Untuk yang nilai tengahnya 14, frekuensinya adalah 5, 19 adalah 8, 24. Untuk yang nomor 14 3 ya. Maaf, 3. Yang 24 adalah 5, kemudian yang 29 adalah 10, kemudian yang 34 adalah 8, kemudian yang 39 adalah 6. Nah, bagaimana caranya ini menentukan rata-rata ya? Kalau pakai coding ya, kita butuh nilai tengah, frekuensi. Kemudian kita di sini langsung pakai coding saja ya, langsung pakai coding di sini. Nah, ini kolomnya, kemudian yang ini frekuensi kali coding. Nah, langkah pertamanya ya, cara pertama kalau pakai coding kita cari rata-rata sementara. Rata-rata sementara, ingat caranya mencari bagaimana? Nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Di mana frekuensi terbesarnya? Nah, di sini. Nah, ini jadi apa? Rata-rata sementara. Nah, kemudian ya, cari rata-rata sementara. Kemudian kita nyari interval. Nyari interval atau panjang kelas ini bisa saja rumusnya adalah nilai tengah kelas kedua dikurangi nilai tengah kelas pertama. Nilai tengah kelas keempat dikurangi nilai tengah kelas ketiga. Ini salah satu menentukan interval. Berarti 29 dikurangi 24 adalah 5. 29 dikurangi 24 adalah 5. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mau mencari coding ya. Yang dijadikan rata-rata sementara ya, nilai tengah yang dijadikan rata-rata sementara ini kita tulis di sini adalah 0. Ya, nilai tengah dengan kelas frekuensi terbesar kita jadikan 0. Jika ke atas ini pengkodeannya berarah negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jika ke bawah positif 1, 2. Nah, ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Kemudian kita kalikan frekuensi kali coding. 3 kali min 3 adalah min 9. 8 kali min 2 adalah min 16, 5 kali min 1 adalah min 5, 10 kali 0 adalah 0, 8 kali 1 adalah 8, 6 kali 2 adalah 12. Kemudian kita total, dijumlahkan, ini jumlah frekuensinya juga 3 tambah 8 ya, 3 tambah ini 13, 16, 26, 32 ini 40. Ada 40, sementara yang ini adalah 20 dikurangi 16 adalah 4. Kasih 4 ini 1, berarti ini negatif 10.
maka rata-ratanya, nah ini kita perlu apa? Tepi bawah. Nah, ingat tadi tepi bawah kelas X ya, tepi bawah kelas X di sini kalau menggunakan poligon ya, kalau menggunakan poligon tadi histogram ya. Karena poligon ini adalah nilai tengah. Kan nilai tengah itu hubungannya dengan batas bawah, maka kita pakai batas bawah dulu ya. Batas bawah. 29 tadi rata-rata sementaranya di 29, berarti di kelas ini ya, rata-ratanya ya. 29 kita cari di sini. Nah, separuhnya berapa di sini? Maka 24 ditambah 29 dibagi 2. 24 adalah 53 dibagi 2 sama dengan 20. Di sini adalah 26,5. Ya, 26,5. Di sini ada 26,5, ini adalah apa? Tepi bawah. Jadi rumusnya tepi bawah yaitu ya, rumusnya tepi bawah yang 24 tambah 29 dibagi 2, 26,5. Kemudian kita cari rata-rata. Rata-rata rumusnya rata-rata sementara ditambah sigma F kali C per sigma F kali I atau P ya. Rata-rata sementaranya adalah 29 ditambah ya 29 ditambah sigma itu min 10 per berapa? 40 dikalikan intervalnya adalah 5. 29 ini 8 dikurangi 5 per 4 sama dengan 29 dikurangi 1,25. Maka jawabannya adalah 27,75. Ini cara tercepat dalam menentukan rata-rata jika menggunakan apa? Poligon. Nah, di situ. Terus bagaimana? Ingat ya, sekarang kalau kita mau mencari kuartil bawah dan kuartil atas ya, kuartil bawah dan kuartil atas untuk histogram berikut ya. Untuk histogram berikut bagaimana caranya? Caranya untuk menentukan kuartil bawah, kuartil atas dari histogram ini kita buat tabel dulu ya. Kita buat tabel. Tabelnya adalah di sini. Tabelnya adalah skor. Ini adalah frekuensi. Kelasnya tadi adalah ini karena ini tidak menggunakan yang bawah ini ya, tidak menggunakan tepi bawah, ini langsung sudah mudah, ada intervalnya kita tulis saja di sini. Maka langsung kita tulis 1 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80, 81 sampai 100. Untuk yang 1 sampai 20 ini frekuensinya adalah 5, 21 sampai 40 adalah 4, 41 sampai 60 adalah 10, kemudian 61 sampai 80 adalah 16, kemudian 81 sampai 100 ini berapa ya? 5 ya. 5. Nah, bagaimana kalau justru mencari kuartil bawah atau kuartil atas? Langkahnya kita pakai apa? Frekuensi kumulatif dulu ya, kurang dari. Kemudian kita lihat datanya, ini data apa ini? Data kelompok. Kalau data kelompok, maka kalau data kelompok berarti kalian harus menggunakan rumus untuk menentukan kuartil ya. Langkah pertama kita buat frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Nah, ini tetap tengahnya tulis 5. Kemudian sebelahnya lagi adalah 5 ditambah 4 9 tambah 10 19 tambah 16 36
5 tambah 5 40. Ternyata totalnya ada 40. Ini dijumlah ya. Ini 4 tambah ini jadi ini ke sini ya. Nah ini 5 tambah 5 ini bagi yang belum paham frekuensi kumulatif. Kemudian untuk menentukan kuartil bawah itu adalah K1, kalau kuartil atas itu adalah K3, maka tetap langkah pertama harus nyari letaknya dulu. Letak dari kuartil 1. Letak dari kuartil 1 adalah kalau data berkelompok tidak N+1 tapi N saja. 1/4 kali N berarti 1/4 kali 40 berarti ada 10. 10 itu diurutan ke berapa? Ini 1 sampai 5 kelas pertama, 6 sampai 9 kelas kedua, 10 sampai 19 kelas ketiga. Berarti kelas ketiga ada di kelas ketiga ya. Kelas ketiga itu 41 sampai 60. Maka tepi bawahnya rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5, 41 dikurangi 0,5 sama dengan 40,5. Intervalnya ini bisa dikurangi 61 kurangi 41 ya. 61 kurangi 41 sama dengan 20. Atau 60 kurangi 41 ya. 60 batas bawah dikurangi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, atau boleh menggunakan batas sesudah dikurangi batas sebelum. Ya, banyak sekali untuk menentukan interval. Jadi jangan satu saja yang jadi patokan ya, yang mudah mana. Terserah kalian memilih. Kemudian kita lanjutkan di kelas 10 ya. Kemudian kita lanjutkan rumusnya. Rumus untuk menentukan kuartil 1. Kuartil 1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 kali N. Ini letaknya kuartil 1 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kuartil 1 dikalikan dengan interval. Tepi bawahnya adalah 40,5 ditambah 1/4 N-nya adalah 10. Nah, sebelumnya berapa ini? Ingat ini kumulatif ya, bukan frekuensinya ya. Sebelumnya adalah 9. Frekuensi kuartil 1-nya ini ya berapa? 10 kali intervalnya berapa di sini? Intervalnya adalah 20. Nah, maka ini 40,5 ditambah 1/10 kali 20. Berarti 40,5 ini ditambah 2, maka jawabannya 42,5. Nah, ini kalau mau menentukan kuartil bawah. Kalau mau menentukan modus, bagaimana menentukan modus? Modusnya ya tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 kali interval. Kalau melihat ini ya, modusnya di kelas keberapa? Modusnya ada di kelas keempat di sini ya. Tepi bawahnya berarti 61 dikurangi 0,5 adalah 60 ya. Kalau mencari modus adalah 60,5 ditambah 16 dikurangi 10 adalah 6, ini 16 dikurangi 5 adalah 11. Dikalikan intervalnya adalah 20. Nah, ini kalau mencari modus 60,5 ditambah ini 120 per 17. Berarti 60,5 tambah 120 per 17 6, sekian ya. Maka jawabannya adalah di sini 66,5 berapa? Ini mungkin 6,23 ya. Nah, itu langkah-langkahnya kalau kita menggunakan
poligon atau histogram.